Yang menjadi latar belakangnya adalah yang pertama era globalisasi, yakni tuntutan kualitas pendidikan yang meningkat, sedangkan, sekolah tidak dapat, berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Yang kedua, sumber daya yang terbatas. Jadi adanya keterbatasan anggaran pemerintah memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga, relevansi pembelajaran. Jadi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja di masa depan. Kita masuk ke definisi dan konsep dasar. Dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi proses pengelolaan komunikasi dan interaksi sistematis antara sekolah dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi ada 3 konsep dasarnya, yang pertama perencanaan strategis, yang kedua pelaksanaan program, yang ketiga evaluasi, berkelanjutan. Nah, sedangkan yang menjadi komponen utamanya adalah komunikasi publik, yang kedua kemitraan strategis, yang ketiga partisipasi aktif masyarakat, dan yang keempat akuntabilitas publik. Tujuan dan manfaat strategis dari program ini, yang pertama meningkatkan kualitas, yang kedua dukungan masyarakat memberikan perspektif, luas tentang kebutuhan pendidikan dan cara inovatif meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, menciptakan, dukungan kondusif dan memastikan, eee, keberlanjutan program sekolah melalui dukungan masyarakat. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Jadi memanfaatkan sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas masyarakat untuk mendukung pendidikan. Yang keempat, sinergi pendidikan, yaitu menciptakan, eee, konsistensi antara pendidikan formal di sekolah dengan pendidikan informal di masyarakat. Dan yang ada 5 prinsip fundamental dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama transparansi. Jadi keterbukaan informasi tentang visi, misi, program, anggaran, dan pencapaian sekolah untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, partisipasi aktif, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan secara bermakna. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Dialog terbuka dan berkelanjutan, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Yang keempat, mutual benefit. Jadi ada hubungan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Di komitmen yang kuat dan sistem yang memelihara hubungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya, bentuk-bentuk hubungan yang konkret, hubungan pendidikan dengan masyarakat. Yang pertama, komite sekolah. Jadi komite sekolah ini adalah sebuah badan formal sebagai pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, kemitraan dunia usaha. Jadi contohnya program magang, kunjungan industri, guest lecture, dan perkembangan kurikulum sesuai kebutuhan industri. Yang ketiga, kegiatan sosial. Contohnya, adanya bakti sosial, penyuluhan kesehatan, program literasi masyarakat, yang melibatkan siswa dan guru. Yang keempat, program parenting, contohnya seminar, parenting, konsultasi pendidikan, dan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Dan yang kelima, media sebagai media komunikasi, contohnya website, media sosial, buletin, newsletter sebagai sarana komunikasi berkelanjutan. Selanjutnya, strategi pengelolaan efektif. Yang pertama, eee eee, perencanaan strategis. Jadi dalam perencanaan, strategis ini,
kita mengidentifikasi stakeholder, pemetaan kepentingan, pengembangan rencana komunikasi dengan target dan timeline yang jelas. Yang kedua, implementasi terstruktur, jadi koordinasi antara pihak, alokasi sumber daya yang memadai, monitoring berkelanjutan untuk menjadi nilai tambah optimal. Yang ketiga, komunikasi efektif. Jadi adanya pesan yang konsisten, media tepat, komunikasi proaktif dan responsif terhadap feedback masyarakat. Yang keempat, adalah evaluasi berkelanjutan. Contohnya survei kepuasan, analisis partisipasi, asesmen dampak sebagai dasar perbaikan strategi. Eee, hambatan, dan tantangan dalam hubungan sekolah, dengan masyarakat, mungkin bisa dilihat dari hambatan internal, contohnya keterbatasan sumber daya manusia kompeten atau public relation. Yang kedua, anggaran terbatas untuk program community engagement. Terus yang ketiga, resistensi terhadap keterbukaan informasi. Yang keempat, sistem manajemen informasi belum memadai. Sedangkan hambatan eksternal yaitu rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, skeptisme terhadap transparansi sekolah. Terus, untuk solusi holistik, yang pertama capacity building berkelanjutan, pengembangan budaya organisasi terbuka. Yang ketiga, sistem manajemen berbasis teknologi. Yang keempat, penguatan jejaring kemitraan. Yang kelima, advokasi perbaikan regulasi. Jadi dari makalah kami ini, kami dapat menyimpulkan, eee, yang pertama, eee, a yang pertama, aspek krusial pendidikan modern, manajemen hubungan sekolah masyarakat tidak dapat diabaikan dan dalam pengelolaan pendidikan berkualitas. Yang kedua, foundation prinsip kuat, jadi transparansi, partisipasi, komunikasi dua arah, mutual benefit dan keberlanjutan menjadi dasar hubungan harmonis. Yang ketiga, beragam bentuk implementasi dari komite sekolah hingga media digital, semua memiliki peran penting sesuai kondisi lokal. Yang keempat, strategi komprehensif sangat diperlukan. Jadi perencanaan yang matang, implementasi terstruktur, komunikasi yang efektif, dan evaluasi berkelanjutan. Mungkin itu kesimpulan dari isi dari makalah kami. Um, Apakah teman kami Bu Wiwi udah join lagi? Sepertinya oke Bu Wiwi, baik, mungkin ada tambahan nggak Bu Wiwi? Lanjut aja Bu, Ci, ini lagi error, laptopnya. Oke, baik. Datanya ini kalau oke. Oke oke, baik Bapak dan Ibu, kami selaku pemateri kami mohon maaf atas ketidaknyamanan. Mohon maaf mungkin karena cuaca jadi jaringan agak bermasalah di Lintau. Mohon maaf, mungkin untuk teman pertama kami mohon kritik dan saran Bapak dan Ibu, terhadap makalah, kami. Pada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada kritik dan saran kita masuk ke sesi yang kedua, tanya jawab. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan terkait makalah, hubungan sekolah dengan masyarakat, kami persilahkan. Karena kami rasa, bagi kawan-kawan yang bergelut di bidang pendidikan kan topik ini sangat menarik sekali. Silakan. Ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand.
Untuk tantangan pertama kami membuka 3 orang penanya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mungkin materinya karena kurang jelas ya tadi? Nggak ada pertanyaan? Oke, baik Pak Ihsan. Pada Bapak Ihsan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak Ihsan atas pertanyaannya. Kami mohon Bapak Ihsan bisa untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik, untuk pertanyaan kedua kami persilahkan Bapak Renalda. Terima kasih Bu Sri Bodiarti ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh kelompok tadi, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Memang suatu lembaga pendidikan tidak akan bisa sukses atau mencapai tujuannya kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Nah, bentuk nyata dari dukungan ini adalah terbentuknya semacam, kalau dulu namanya BP3 ya, kalau sekarang namanya adalah pengurus komite. Nah, bagaimana trik kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru misalkan untuk mengoptimalkan fungsi dari komite ini supaya memang benar-benar komite ini memberikan kontribusi nyata dalam pendidikan khususnya di sekolah kita. Mungkin barangkali itu Bu Sri, Ibu Dati. Baik, terima kasih Pak Renalda, pertanyaan yang cukup bagus terkait dengan manajemen pendidikan sekolah dengan masyarakat. Oke, mungkin kami dari kelompok 10 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ihsan. Mungkin Ibu Wiwi sudah bisa memberikan jawaban? Bentar, Bu, bentar. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ihsan, ya, yakni eh, bagaimana cara kepala sekolah, sorry, maaf, nih yang Pak, sebentar, bentar. Boleh saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Reynalda, Bu Uci, karena itu yang sudah ketemu. Boleh, boleh, Oke. boleh. Tadi pertanyaan Pak Reynalda,
bagaimana cara kepala sekolah untuk mengoptimalkan, kinerja komite dalam kegiatan sekolah atau bentuk nyatanya. Di sini dalam sistem pendidikan Indonesia, komite sekolah memiliki peranan penting sebagai mitra kerja, kepala sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Nah, di sini komite sekolah berfungsi, dalam memberikan pertimbangan, dukungan, serta pengawasan terhadap, kebijakan dan program pendidikan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan perlu memiliki strategi yang efektif untuk, mengoptimalkan peranan dan kinerja, komite sekolah. Adapun, langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah, yang pertama itu adalah, membangun komunikasi yang bagus atau komunikasi yang baik, dan hubungan kemitraan yang harmonis. Maksudnya, eee, kepala sekolah perlu menumbuhkan hubungan kolaboratif dengan komite sekolah melalui komunikasi yang terbuka, rutin, dan dua arah. Nah, komunikasi yang efektif akan meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Maksudnya di sini, mungkin, setiap ada kegiatan apapun yang dilakukan oleh sekolah, sebaiknya kepala sekolah melakukan berkoordinasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah terkait dengan kemajuan sekolah itu sebagusnya dikoordinasikan juga dengan komite sekolah. Kenapa? Karena, komite sekolah itu adalah merupakan, tameng bagi sekolah dari LSM-LSM yang nakal, karena pernah dulu kejadian di sekolah. Nah, yang kedua, langkah strateginya itu adalah melibatkan komite dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategi. Maksudnya di sini mengoptimalisasi peran komite dapat dilakukan dengan cara melibatkan mereka, sejak, tahap perencanaan program sekolah seperti, menyusun rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, anggaran sekolah, maksudnya, RKS, RKAS, dalam penyusunan anggaran BOS, sebaiknya pihak kepala sekolah juga melibatkan komite karena, eee, ada beberapa hal yang, anggaran itu tidak bisa di-cover oleh BOS, tapi dengan kita melibatkan, komite berarti kita bisa meminta bantuan dari, anggaran dari komite. Jadi saling berkolaborasi antara anggaran yang ada dari dana BOS dan juga dari anggaran komite. Yang ketiga, yakni, pemberdayaan berdasarkan potensi dan, kompetensi anggota komite. Maksudnya kepala sekolah perlu mengenali potensi setiap anggota komite agar dapat menugaskan peran sesuai bidang keahlian mereka. Nah, pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas kontribusi komite, baik dalam aspek keuangan, kemitraan, maupun kegiatan sosial sekolah. Yang keempat, strateginya adalah menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, transparansi dalam pengelolaan dana, pelaporan kegiatan, dan hasil evaluasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan komite terhadap manajemen sekolah. Nah, kepala sekolah perlu membuka akses informasi yang relevan agar komite dapat berfungsi optimal dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan. Nah, strategi yang kelimanya adalah memberikan penghargaan dan umpan balik yang konstruktif, di mana kepala sekolah sebaiknya memberikan apresiasi atas kontribusi aktif komite, baik secara formal, melalui sertifikat atau pengakuan publik, nah maupun secara informal mulai dalam bentuk penghargaan simbolis. Nah, hal ini, dapat memotivasi anggota komite untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Yang terakhir yaitu adalah strateginya adalah membangun, budaya partisipatif dan kolaboratif. Maksudnya, kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi pada partisipasi, mendorong munculnya sinergi antara warga sekolah dan komite. Nah, budaya kolaboratif ini akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan sekolah. Jadi, kesimpulannya yakni, peran kepala sekolah dalam mengoptimalkan kinerja komite sekolah tidak hanya terbatas pada aspek administrasi, tetapi juga pada kemampuan kepemimpinan yang bersifat transformasional dan partisipatif. Nah, kepala sekolah yang mampu membangun komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi yang efektif dengan komite sekolah
akan menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Mungkin itu jawaban terkait dari pertanyaan Bapak Renalda. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sri Budiarti, kami kembalikan kepada Ibu Uci. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwi atas jawabannya. Mungkin, ingin menambahkan sedikit dari apa yang diucapkan Bu Wiwi tadi. Memang yang menjadi trik utama dalam membangun dalam apa, menjaga hubungan, antara sekolah dengan komite sekolah itu, yang paling utama yaitu membangun komunikasi terbuka dan transparansi. Jadi, contohnya di sekolah kami, eee, alhamdulillah, dengan hubungan sekolah dengan komite sangat baik Bapak dan Ibu. Walaupun, kami pernah tersandung satu masalah terkait dengan uang komite ini Bapak dan Ibu, eee, karena pernah diangkat oleh LSM, tentang pemungutan uang komite dan alhamdulillah, dari awal memang komite sekolah itu telah mengantisipasi kalau guru jangan ada yang terlibat dalam pengurusan ini. Biarkan kami yang mengurus, Bapak Ibu cukup sediakan tempatnya. Jadi alhamdulillah karena sudah begitu Bapak dan Ibu, eee, mereka dengan adanya LSM yang isu yang diangkat oleh LSM itu, ada terjadi pemungutan, uang komite di SMP 1 Lintobu Utara untuk pembayaran guru honor. Nah, karena, tanpa adanya uang komite, kami tidak bisa membayarkan, gaji guru honor. Jadi itu yang menjadi masalah oleh LSM. Alhamdulillah, komite kami pasang badan sehingga menantang LSM tersebut untuk datang ke sekolah untuk bertemu dengan mereka. Jadi dan memberi penguatan kepada pihak sekolah untuk jangan takut terhadap, LSM tersebut karena kita punya bukti dan guru dan atau pihak sekolah, tidak terlibat di dalam hal itu. Jadi memang, selama ini, komunikasi yang terbuka, jadi apapun yang terjadi di sekolah, kami selalu menginformasikan kepada komite, dan komite sekolah kami itu kalau mereka memiliki waktu, mereka itu, sempatkan untuk datang ke sekolah, sekedar meninjau bagaimana keadaan tentang apa saja yang mereka tanyakan. Mungkin itu tambahan dari kami sebagai pengalaman juga. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain silahkan yang ingin berpendapat terkait dengan pertanyaan Bapak Renalda, kami persilahkan. Mungkin Ibu Rini ingin berpendapat, silahkan, atau Ibu Reflinda? Oke, baik Bapak Renalda, sepertinya teman-teman, eee, puas mungkin ya dengan jawaban kami. Sekarang kami tanyakan ke Bapak Renalda sebagai, pemilik pertanyaan, apakah Bapak Renalda puas dengan jawaban kelompok kami? Terima kasih, Bu Sri Budiarti dan Bu Wiwi atas jawabannya. Memang betul yang disampaikan oleh Bu Sri dan Bu Wiwi tadi ya, untuk kemajuan sekolah ini tidak terlepas ya, bagaimana kita sebagai pihak sekolah ya, menciptakan hubungan yang harmonis dengan komite ya, yang merupakan perwakilan dari orang tua siswa. Salah satu langkahnya tadi adalah komunikasi efektif. Memang betul, apapun yang kita laksanakan di sekolah itu memang seharusnya dikomunikasikan dengan komite ya. Jangan hanya kita membutuhkan atau memanggil komite itu hanya ketika kita butuh iuran atau dana saja, tidak. Tapi apapun kegiatan di sekolah itu
kita harus memberitahu komite supaya mereka mereka lebih dihargai, lebih dihargai. Kalau lebih dihargai berarti nanti perhatiannya ke sekolah kita yang lebih meningkat. Saya cukup puas sekali apa yang disampaikan oleh Bu Tri dan Bu Wiwi. Ya, terima kasih. Kita kembalikan ke moderator Bu Tri. Oke, terima kasih banyak Bapak Renalda. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Ihsan. Kepada Ibu Wiwi, kami persilakan untuk menjawabnya. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Ihsan, saya akan mencoba menjawabnya. Terkait dengan pertanyaannya adalah, eee, bagaimana cara mengatasi miskomunikasi antara internal sekolah dengan eksternal sekolah? Yaitu lingkungan sekitar sekolah agar terjalinnya komunikasi yang baik. Menurut saya, dalam konteks manajemen pendidikan modern, komunikasi merupakan unsur fundamental yang menentukan efektivitas hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Miskomunikasi antara pihak internal sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, staf, dan peserta didik, dan eksternal sekolah itu adalah misalnya orang tua, masyarakat, serta lembaga sekitar. Nah, itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, menurunkan kepercayaan publik dan menghambat keberhasilan program sekolah. Oleh karena itu, diperlukan strategi kepemimpinan dan komunikasi yang terencana untuk membangun sinergi antara kedua pihak tersebut. Nah, adapun, beberapa strategi yang dapat diterapkan kepala sekolahnya, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara, pihak internal sekolah, yaitu misalnya kepala sekolah, guru, staf tenaga u tet staf tet tata usaha dengan, eee eee, eksternal sekolah misalnya lingkungan masyarakat, komite sekolah, dan lainnya, itu dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu, eee, membangun sistem komunikasi yang terbuka dan dua arah, di mana, kepala sekolah perlu menciptakan iklim yang komunikasi yang partisipatif, di mana pihak internal dan eksternal dapat saling memberi masukan secara terbuka. Misalnya mengadakan pertemuan rutin, forum dialog warga sekolah, dan dapat bersama komite atau masyarakat sekitar dapat menjadi sarana efektif untuk memperjelas informasi dan menghindari kesalahpahaman. Misalnya komunikasi misalnya, terkait dengan adanya misalnya iuran. Nah, jadi, sekolah memaparkan misalnya ada bukan pungutan ya Bapak Ibu, misalnya ada, iuran yang diberikan oleh orang tua kepada sekolah misalnya senilai 20.000. Nah, 20.000 itu nanti akan dibikinkan, untuk apa saja dana yang telah terkumpul itu digunakan. Jadi nanti akan ada pertanggungjawaban. Sehingga, pihak sekolah dengan, pihak, internal dan eksternal itu jelas kegunaan sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman. Nah, yang kedua yaitu memanfaatkan media komunikasi yang beragam dan efektif. Nah, maksudnya, dalam era digital, sekolah dapat menggunakan berbagai media seperti website, grup pesan instan, media sosial, maupun papan pengumuman untuk menyampaikan, informasi secara tepat dan akurat. Nah, penggunaan media yang tepat membantu menghindari, distorsi informasi dan memperkuat transparansi publik. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yakni, meningkatkan kompetensi komunikasi seluruh warga sekolah. Maksudnya di sini, kepala sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan atau workshop komunikasi bagi guru dan staf agar mereka mampu menyampaikan pesan dengan jelas, empatik, dan profesional. Kemampuan interpersonal yang baik akan memperkecil peluang terjadinya miskomunikasi, terutama saat berinteraksi dengan orang tua atau masyarakat. Nah, ini yang di sini meningkatkan komunikasi ini, tadi di sekolah ada kejadian, saya bercerita sedikit, terkait dengan sampul lapor. Jadi tadi, sekolah mengumumkan kepada anak kelas 7 untuk, menyampaikan kepada orang tua untuk, membawa, uang untuk, pembayaran sampul lapor. Tapi ada beberapa wali murid tadi itu, me-WA kepada guru kelasnya, "Bu, itu kan, untuk pembayaran, sampul lapor itu kan ada dari dana BOS." Nah, jadi, banyak wali murid sekarang yang kritis,
Setelah kami konfirmasi sama bendahara BOS dan sama pihak sekolah, ternyata pada tahun anggaran 2025 itu ternyata sekolah tidak menganggarkan untuk pembelian, sampul lapor. Nah, jadi di sini, sekolah dituntut untuk menyampaikan informasi yang, jelas kepada orang tua sehingga tidak ada lagi miskomunikasi. Jadi tidak ada anggapan orang tua itu secara juknis seperti ini loh Bu, ternyata, sekolah masih meminta uang lapor kepada wali murid. Nah, jadi di sini kita diperlukan untuk, menyampaikan informasi-informasi yang jelas terhadap orang tua supaya, tidak terjadi miskomunikasi. Jadi tadi Bu Uci mungkin di sekolah menyampaikan kepada wali kelas 7 terkait dengan, pertanyaan yang dilontarkan oleh wali murid di grup kelas. Nah, itu adalah berarti meningkatkan kompetensi komunikasi, seluruh warga sekolah. Kemudian strategi yang keempatnya adalah menjalin kemitraan dan pendekatan sosial dengan masyarakat sekitar. Nah, maksudnya di sini, sekolah sebaiknya aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan lingkungan di sekitar wilayahnya. Nah, partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, menciptakan hubungan emosional yang positif antara sekolah dan warga, serta membuka ruang komunikasi informal yang mempererat kerjasama. Nah, yang, kelima yakni, menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Keterbukaan dalam pengelolaan program, penggunaan dana, dan pencapaian hasil belajar akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Nah, jadi kepala sekolah perlu, memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian strategi yang keenamnya adalah, membangun budaya komunikasi yang beretika dan solutif. Maksudnya, kepala sekolah sebagai pemimpin perlu menanamkan nilai-nilai komunikasi yang berlandaskan etika, saling menghargai, dan berorientasi pada solusi. Nah, dengan demikian, setiap perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik, melainkan menjadi, sarana pembelajaran sosial bagi semua pihak. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, kepala sekolah dapat, menciptakan hubungan yang sinergi antara sekolah dan masyarakat. Hubungan yang harmonis ini akan mendukung terciptanya, school community, partnership yang berkelanjutan, sehingga sekolah tidak hanya menjadi lembaga pendidikan formal, tapi juga pusat, pemberdayaan dan kolaborasi sosial di lingkungan sekolah. Mungkin itu, jawaban yang dapat saya berikan terkait dengan pertanyaan Bapak Ihsan. Saya kembalikan kepada Ibu Uci sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Wiwi atas jawabannya. Pertanyaan, Bapak Ihsan ini sangat menarik sekali karena miskomunikasi antara, pihak sekolah dengan lingkungan masyarakat itu sering terjadi. Jadi mungkin, di sini kami, menambahkan, dengan pengalaman yang kami dapat, baru-baru ini, terkait dengan, hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi, misko ko miskom kon mis apa, Kasih. miskomunikasinya ini terjadi saat, MBG. Jadi waktu sekolah kami ini waktu pertama menerima MBG, itu kami sebelumnya udah sosialisasikan ke warung sekitar, bahwa sekolah dalam minggu depan itu akan ada MBG akan dimulai. Nah jadi, hari pertama MBG, jadi datangnya jam 10 saat jam istirahat pertama. Jadi saat istirahat pertama, jadi anak kan, nggak jajan. Jadi memang, waktu makan yang paling efektif anak itu memang jam 10 saat istirahat pertama Bapak dan Ibu. Jadi pas, baru selesai istirahat, MBG-nya datang, anak istirahat, lalu makan, tidak lama langsung keluar status WA dari pedagang sekitar sekolah Bapak dan Ibu, MBG mematikan usaha rakyat gitu kan. Nah, kadang di status WA, jadi kita dewan guru, guru ini kan berteman dengan sekeliling. Nah, jadi, eee mereka menceritakan atau dampak dari MBG terhadap, dagangan mereka. Nah, hari kedua, juga seperti itu Bapak dan Ibu. Hari ketiga, datanglah, warga sekitar warga, warung di depan sekolah itu langsung diambil kunci mobil orang MBG Bapak dan Ibu.
Jadi dia, merasa, keberatan dengan adanya MBG. Sehingga waktu itu, ya kami ya Bu Wiwi ya, sekolah, eee, kemana yang siapa yang harus dihubungi kan begitu. Kami coba menghubungi Bapak Wali, ternyata orang MBG sebelum dia mendistribusikan ke sekolah, tidak konfirmasi ke wali nagari. Jadi terpaksalah kami menghubungi Bapak Camat, sehingga, datanglah, para apa, Porkopimca ya Bu Wiwi ya, datang ke sekolah untuk mencarikan solusi terkait, masalah MBG. Kan kalau pihak sekolah kan sebenarnya sebagai penerima, tidak ada, tidak ada, apa namanya, meminta datangnya jam segitu, gitu kan. Jadi akhirnya, karena, yang sekolah di situ anak mereka, ponakan mereka, tetapi mereka mungkin karena memang ya kehidupan mereka bergantung di situ, jadi mereka ada perasaan bagaimana terhadap MBG. Jadi pas waktu itu supaya lancar ya MBG berjalan dengan lancar, dan masyarakat itu dapat berjualan, jadi kami membuat komitmen lah. Jadi MBG dihadirkan, sa saat, setelah jam istirahat. Ya, itu perjanjian di awal Bapak dan Ibu. Jadi, karena sudah dalam perjanjian dan ternyata, setelah berjalan beberapa hari, MBG datang setelah istirahat, ternyata ada lagi masalah Bapak dan Ibu, datang lagi perwakilan dari pedagang sekeliling sekolah. Katanya, percuma saja, MBG diberikan setelah jam istirahat, karena anak sudah tahu, jadi akibatnya anak tetap tidak jajan. Nah, akhirnya kami membuat lagi, perjanjian baru, kalau, MBG diberikan sekitar jam 11. Jadi memang, eee, intinya memang antara sekolah, dengan warga sekitar itu memang, komunikasi Bapak dan Ibu. Jadi karena, dengan adanya komunikasi, seharusnya kan komunikasi kalau dari awal mereka memberitahu kalau misalkan, antara pihak MBG itu yang langsung memanggil, orang warga sekitar, dengan sekolah, dengan pihak MBG itu ada sebuah keputusan dari awal, mungkin masalah ini tidak terjadi. Sehingga sekolah kami, viral di Lintau terkait dengan MBG waktu itu Bapak dan Ibu. Mungkin itu tambahan dari kami berbagi, pengalaman tentang miskomunikasi yang terjadi di antara sekolah dengan pihak yang ada di sekeliling sekolah. Mungkin kepada teman-teman silahkan yang ingin berbagi, yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan Bapak Ihsan, kami persilahkan. Oke, Bu Santi, silahkan untuk memberikan tambahan pertanyaannya, Bu. Baik, terima kasih tim penyaji dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam menarik ya warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi miskomunikasi antara internal sekolah dengan eksternal sekolah, yaitu lingkungan sekolah, sekitar sekolah, agar terjalinnya komunikasi yang baik. Tadi Bu Uci sudah bercerita tentang kendala saat pembagian MBG gitu kan. Kalau pengalaman saya, di sekolah anak-anak itu, warga sekitar suka bermasalah dengan parkiran di saat orang tua menjemput atau mengantar anak-anak ke sekolah, itu parkiran itu membuat mereka kalau pagi-pagi anak-anak diantar, tentu warga sekitar juga mereka mau berangkat kerja, mau nganterin anak, dan itu jalanan jadi super macet. Jadi menurut saya bagaimana agar lingkungan sekitar sekolah juga ada komunikasi yang baik, kita perlu membentuk forum komunikasi rutin. Jadi pihak sekolah itu mempunyai paguyuban lah istilahnya dengan RT, RW atau masyarakat sekitar. Contohnya juga tadi cerita Bu Sri Budiati tentang
ada nomor WA para pedagang sekitar gitu kan. Jadi kita buat paguyuban setidak-tidaknya, sekali sebulan itu, adakan, forum untuk ada nggak, keluhan, terus ada nggak rencana kegiatan yang akan dilakukan, baik itu dari sekolah atau dari, masyarakat. Artinya paguyuban atau forum tersebut untuk menjalin komunikasi antara pihak internal sekolah dengan eksternalnya. Yang kedua adalah transparansi informasi. Kadang-kadang kan sekolah itu mengadakan acara lomba atau, mereka mengadakan acara apa yang tentu, speaker sekolahnya itu sedikit banyaknya akan mengganggu ke warga sekitar. Nah, jadi tidak-tidaknya kita memberikan informasi bahwa nanti akan ada olimpiade gitu misalnya, akan ramai sekali yang hadir, akan banyak sekali yang datang dan mungkin agak sedikit ribut, tentu kita minta izin, dari sekolah ke warga sekitar. Dan, mungkin supaya warga sekitar juga ikut bertanggung jawab, kita minta pada RT, bisa nggak diminta bantuannya beberapa warga untuk menertibkan parkiran. Jadi tukang parkir lumayan juga itu lahan uang masuk buat mereka gitu kan. Eee, nah itu juga masuk dalam poin kita melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Jadi, misalnya tadi ada aksi kebersihan lingkungan misalnya, karena kan, apalagi saat ini ya, lagi ada banjir, lagi ada musibah di Kota Padang, tentu, bekas banjirnya itu akan meninggalkan banyak lumpur atau pasir ya. Nggak mungkin dong kita pihak sekolah mengabaikan hal itu dan nggak mungkin juga kita membiarkan, pihak, warga sekitar aja yang kerja. Jadi kita juga mempekerjakan bolehlah kita tim kebersihan atau, guru-guru ikut, andil ya, setidak-tidaknya untuk di seputaran sekolah gitu. Terus, kita juga, buat kanal atau kanal komunikasi khusus. Jadi kita kayak punya, apa ya, nomor untuk kritik dan saran. Jadi, nomor pengaduan gitu. Jadi, warga bisa memberikan informasi, ke sekolah misalnya, "Ini ada anak yang rokok," gitu. Terus ada anak yang suka malak-malakin atau mungkin ada orang luar yang suka malakin anak sekolah dan kanal itulah yang bisa memberikan informasi dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, terus kita juga perlu melakukan evaluasi berkala, karena kadang-kadang nggak semuanya positif, ada juga yang, namanya kita anak segitu banyak ya, dan kondisi anak juga macam-macam. Saat ini juga ada masyarakat yang macam-macam juga mungkin, ada yang, sekte LGBT atau segala macam, mereka menjual film-film porno segala macam. Nah, itu, kita harus, meninjau, mengevaluasi, dan kita harus memonitor, dan kita harus men-CCTV juga masyarakat sekitar. Terus, kita juga harus punya kontribusi, sekolah punya kontribusi nyata ke lingkungan gitu kan. Program bantuan, posyandu, penyuluhan kesehatan, kan ada juga ya sekolah yang sekolahnya sekolah elit tapi sekitarnya itu banyak warga-warga yang nggak mampu. Ya setidak-tidaknya misalnya ulang tahun sekolah atau acara apa, ada, ternyata ada, dana atau apa yang bisa kita donasikan kepada warga sekitar gitu. Terus kita juga harus menggunakan bahasa komunikasi yang ramah, apalagi kita pihak sekolah. Artinya pihak sekolah adalah pihak pendidik. Tentu, namanya pendidik itu apalagi guru digugu dan ditiru, kita memiliki bahasa komunikasi yang ramah. Itu bukan cuma pada isi pembicaraan, tapi cara penyampaian. Hormat ke warga sekitar itu insya Allah tuh nggak akan menurunkan wibawa sekolah kok. Jadi, walau bagaimanapun mereka adalah tuan rumahnya, istilahnya warga sekitar adalah tuan rumah. Jadi, gunakanlah bahasa komunikasi yang baik dan ramah. Dan insya Allah dengan begitu akan terbangun kepercayaan sehingga akan ada komunikasi yang baik antara sekolah dengan pihak eksternal. Eee Menurut saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Uni Santi.
eee, sungguh, penjelasan yang bagus sekali, apalagi pengalaman yang Uni pernah, lalui di sekolah, anaknya nih ya. Oke, jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk, memutus miskomunikasi di antara, pihak sekolah dengan warga sekitar. Terima kasih banyak Uni atas tambahannya. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan Bapak Ihsan, kami persilahkan. Oke, baik, Bu Nurlinda, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu Sri Murdiarti. Mungkin tidak menambahkan ya, cuma menanggapi. Ini sebenarnya adalah materi yang sangat dekat dengan kita, terutama kita sebagai pendidik juga di sekolah masing-masing yang menghadapi permasalahan bagaimana menjalin komunikasi, bagaimana menjalin kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak komite sekolah. Nah, sedikit mengomentari Ibu Sri, memang betul seperti apa yang sudah disampaikan oleh penyaji tadi dan juga Ibu Sri Wet Susanti sebagai perannya sebagai komite ya Uni. Itu lebih dekat lagi karena sebagai ketua komite juga. Eh, di sini saya melihat permasalahan selama ini antara komite sekolah dengan pihak sekolah ya. Itu sering kali terjadi karena adanya apa namanya pihak sekolah ini memberikan, eee, respon kepada komite sekolah itu benar seperti yang Ibu sampaikan tadi, apabila memang ada sumbangan, nah baru ada komunikasi. Ibarat kata kasarnya kalau kita ada kepentingan aja nih, baru ada komunikasi dengan komite, kan gitu kan. Nah, tanpa selama ini, kita melibatkan komite itu dalam berbagai bentuk kegiatan di, sekolah. Nah, lambat laun hal ini juga akhirnya mengikis kepercayaan dari komite sekolah terhadap, pihak sekolah. Ya udahlah suka-suka hati ya paling kalau datang untuk, rapat juga hanya mendengarkan. Nah kebanyakan seperti itu. Kebanyakan, komite diundang tapi udah mendengarkan, apa namanya, keputusan aja nih dari pihak sekolah gitu kan, kebanyakan seperti itu. Jadi sehingga, ini mengikis rasa peduli, rasa, kepedulian dan juga rasa kepercayaan komite itu terhadap pihak sekolah. Nah, jadi, memang benar seperti apa yang disampaikan oleh tim penyaji nih tadi memang perlu adanya komunikasi yang intens lagi. Jangan hanya melibatkan komite sekolah itu berdasarkan kepentingan kita dari sekolah saja. Karena memang benar komite itu adalah tameng kita pertama nih dari pihak sekolah, juga sebagai, pendukung kita kan sebenarnya. Ketika misalnya hal-hal kecil saja misalnya dari kelas, kita punya paguyuban kelas. Nah, kita bisa mengoptimalkan peran dari paguyuban kelas ini untuk, mendukung, mensupport, pembelajaran kita di kelas. Kasarnya saja seperti kita kan nggak mungkin nih semua guru harus menghandle sarana yang ada di kelas untuk pembelajaran seperti media pembelajaran atau hal-hal lain yang mendukung, misalnya penyediaan air galon, rak sepatu. Nah, dengan adanya kita punya komunikasi yang baik dengan komite, ini secara tidak langsung memudahkan kita, eee, supaya bisa memfasilitasi, proses pembelajaran itu dengan lebih baik bersama siswa-siswa nanti dan juga didukung oleh, komite. Nah, kasarnya begini, sebenarnya komite ini adalah, paguyuban lah ya, saya bicaranya paguyuban aja, paguyuban kelas itulah yang paling dekat nih. Sangat antusias sekali ketika mereka benar-benar dilibatkan. Bahkan misalnya saya pernah, beberapa waktu yang lalu mengundang atau membuat program di mana kita mengundang 1 kali sebulan itu, kan kita belajar tentang profesi nih. Nah, jadi, siswa kita ini juga belajar dari profesi langsung beberapa orang tuanya. Jadi orang tuanya diundang nih sebagai misalnya share gitu tentang profesi mereka, apa yang mereka kerjakan, seperti itu berbagi. Nah, antusias dari orang tua itu sendiri sebenarnya sangat baik, ketika mereka dilibatkan tidak hanya dalam konteks mencari sumbangan dana ya,
Karena kan selama ini kalau udah ada rapat ya pasti nih dana lagi nih, pasti sumbangan lagi nih, pasti iuran lagi nih, kan seperti itu. Padahal sebenarnya kita dari sekolah juga bisa berperan membuat program-program melibatkan, komite kah itu, paguyuban itu dalam program-program yang mendukung pembelajaran kelas atau pembelajaran siswa sendiri. Nah, mungkin seperti itu bisa jadi, suatu gambaran ya atau misalnya strategi kita gitu. Karena image-nya itu adalah, bayangkan kita dapat nih, eee, kita aja sebagai orang tua ya, sampai saat ini kita sebagai orang tua tidak sebagai pendidik. Ketika dapat undangan komite, nah ini iuran apa lagi nih? Ini bakal ada iuran apa lagi nih? Akan bakal nyumbang apa lagi nih? Masih ada itu, ya kan? Masih ada itu langsung statement seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang selama ini undangan untuk komite itu ya hanya dalam konteks mencari atau mendapatkan dukungan secara material kan. Padahal kita sebenarnya bisa mendapatkan hal-hal lain atau support yang lain dari komite ataupun paguyuban kelas. Mungkin seperti itu saja sharing-sharingnya Ibu Wiwi, Ibu Sri Buryati. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya, boleh nambahin nggak? Boleh boleh nih, silakan. Jadi, setuju sekali dengan, pendapat Bu Nurlinda tadi. Jadi, sharing lagi, kebetulan, di saat anak saya kelas 12, jadi saya sebagai komite waktu itu kita, punya grup kan. Saya kenal beberapa, wali murid yang lain, ternyata beliau adalah psikolog, dokter dokter yang kebetulan, psikiatri ya. Nah, jadi, waktu itu karena kan kelas 12 anak-anak bingung ya, mau masuk ke sekolah di mana, mau kuliah ke mana, passion saya tuh apa gitu. Jadi di situ kami komite saya sebagai komite memberdayakan wali murid lain, karena kebetulan background saya HRD, saya juga bisa melihat minat dan bakat, saya bisa biasa menempatkan gitu plotting, minat seseorang berdasarkan minat dan bakat, dan jadi kerjasamalah dengan psikiatri ini gitu kan. Ternyata beliau setuju dan mencari harinya juga susah karena kelas 12 mereka juga sudah mulai sibuk dengan tryout. Nah, akhirnya dapatlah hari di mana kami bisa melakukan konseling, kita bisa melakukan coaching dan kita bisa melakukan pengarahan minat dan bakat pada anak. Itu yang pertama. Jadi tujuan komitenya bergerak bukan hanya tentang uang, tapi kita juga membantu sekolah, membantu siswa untuk menemukan minat dan bakat mereka untuk jalur yang akan dia ambil selanjutnya di universitas, jurusan apa, fakultas apa gitu kan. Yang kedua, di sekolah itu kan sering ada menata-nata sekolah gitu kan. Nah, menata-nata sekolah itu kan, kalau misalnya kita sumbangan lagi, beli bunga segala macam kan itu, uang ya, dan, akhirnya kita, selaku komite bergerak di grup, siapa nih yang punya bunga-bunga, kan bunga itu bisa kita potong-potong aja dan kita tancep-tancepin gitu kan, tanam. Nah jadi, inisiatif hanya dengan menyumbang bunga, jadi nggak selamanya uang gitu kan, dan tenaga untuk membantu anak-anak untuk mengatur supaya sekolah itu bagus, karena kebetulan ada lomba-lomba kelas. Jadi kami antar komite juga berlomba-lomba juga untuk mempercantik kelas anak kami masing-masing. Nah, selanjutnya, komite besarnya, kami ada komite kelas dan ada komite sekolah. Nah, di komite sekolah kami ngelihat, kan anak-anak lomba-lomba tuh, dan kan sering waktu itu ada kejadian, sekolah mana yang kecelakaan bus sekolahnya gitu kan. Nah, jadi pengalaman dari situ SMA 1 ternyata mobilnya juga nggak bagus, nggak layak gitu. Sementara mereka sering menggunakan mobil itu, Hiace itu untuk, membawa anak-anak lomba gitu. Akhirnya kami berdasarkan kejadian itu berinisiatif komitenya, yuk galang dana, dan itu kita bukan hanya mengambil dari komite aja, tapi kita mengambil sponsorship. Jadi dari alumni juga kita himbau. Jadi komite itu berperan aktif juga menghimbau alumni untuk, ini siapa yang mau bantu sekolah untuk pengadaan mobil baru. Alhamdulillah dalam waktu nggak sampai 6 bulan dapat Hiace-nya cash. Nah, jadi pengalamannya seperti itu. Demikian, terima kasih.
Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Nurlinda dan Ibu Sriwet Susanti yang telah berbagi pengalaman terkait bagaimana menjaga hubungan dengan sekolah, baik sebagai komite, eee, ataupun, wali murid. Tapi, anehnya ya, Un, ya, kita kan banyak nih, kita kan semuanya udah jadi wali murid. Jadi, bedanya mungkin saat anak kita sekolah di swasta ya, Un, ya. Kita kalau ke swasta kita nerima aja berapa yang dibilang ustadzanya, berapa pun uang, paguyuban, uang apa, uang pembangunan. Tapi saat di sekolah negeri kayak kita 20.000 aja, susah bagi wali murid. Maksudnya bukan Iya, padahal benar benar. banyak juga anaknya itu yang sekolah di negeri, di swasta gitu kan. Cuma saat Mhm, di negeri ada aja cara untuk wali murid untuk menjatuhkan. menyanggah, ya untuk Iya, menyanggah. Sedangkan saat di swasta mereka, nggak ada masalah gitu kan. Jadi ya. Terkesan kalau di swasta itu normal ya, kalau ada iya iuran sebesar benar, apapun. itu Kemudian kalau di biasa. negeri itu terkesannya nggak boleh ngambil iuran atau sumbangan apapun, karena ini udah Iya, gratis loh, udah ada dananya loh. Jadi jadi semua kegiatan itu udah, ini bukannya udah ada dananya ya? Bukannya udah benar. ada anggarannya Jadi ya?" Pasti iya, konteks betul. berpikirnya seperti itu, bener. Jadi yang terkait yang dibilang Bu Wiwi tadi ya, Bu Nurlinda ya. Jadi kan, memang, rapor itu kan tergantung di RKS dianggarkan atau tidak. Bahkan jadi jadi bukan kita aja ternyata yang pakai, AI ini. Wali murid itu dia cari di Gemini, nah, di-share di apa, Maksud screenshot dikirim ke grup kelas. Nah, kalau di situ pokoknya dijelaskanlah sama Gemini itu kan, apa itu uang sampurapor itu tercakup di BOS, kayak gitu-gitu, panjang gitu kan. Jadi mhm, seperti itu cara pemikiran wali murid sekarang begitu. Padahal kan, di Juknis kalau memang, sekolahnya kecil, kalau dananya nggak cukup kan tidak masalah, nggak dianggarkan untuk sampurapor. Tetapi mereka itu, mereka cari, sedemikian rupa ya bagaimana jadi mereka untuk tidak menyamaratakan ya, iya, menyamaratakan tupoksi dan itu. menyamaratakan. Jadi dilema bagi kami karena baru naik di tengah jalan dan di ujung tahun, di penghujung tahun, terus kami menjalankan apa yang telah dibuat oleh kepala sekolah sebelumnya. Jadi, karena tadi wali kelasnya agak itu, jadi tadi dibilang kalau misalkan masih tidak paham, silakan datang ke sekolah. Jadi kan karena ya di situ dilema memang, menjadi seorang Blasif apalagi bagi si pemula begitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Dan itu tuh, sebenarnya dilema tersebut terjadi lebih parah lagi di kota, seperti Mmm, contohnya SMA 1 sama SMA 10 Padang. Karena di dalamnya banyak pejabat-pejabat loh, anak-anak iya. pejabat, yang mereka tahu bahwa uang komite itu ilegal. Jadi, kebetulan anak saya sekelas dengan, dan sebangku dengan, anak pejabat tersebut, eee, dan si ibunya ini, si mami ini bilang, "Bunda kasih uang komite berapa?" Gitu kan. Itu kan ilegal gitu kan. Padahal anaknya dulu kebetulan anaknya SMP, SMA nih bareng terus sama anak saya. Nah, pas di SD-nya anaknya tuh di Al-Azhar gitu kan. Nah, Al-Azhar kan itu biaya terus tuh kan, duit semua kan. Tapi dia tidak merasa itu berat karena apa? Orang yang memasukkan anak ke swasta, mereka sudah ready, sudah siap untuk membayar biaya apapun karena dia tahu itu swasta. Sementara kalau di negeri ekspektasi orang sudah berbeda dan mereka tahu bahwa itu ilegal dan mereka sendiri sampai begini, "Bapak pejabat, nggak mungkin dong melakukan, pembayaran ini, karena apa? Ini ilegal Bun," katanya gitu kan, "Bunda omonginlah," gitu kan. Saya pada posisi tersebut, karena saya kebetulan kadang-kadang rapat itu kan melihat, "Ini loh Bu dananya sekian, dana bosnya sekian, kita gunakan untuk ini," kan ada laporannya pada kami komite. Sehingga, kita tahu bahwa, ada guru yang belum digaji jadi butuh itu. Dan waktu itu juga ada, kayak misalnya bangku itu tuh rusak, meja itu rusak,
itu, servisnya bukan berarti gratis, bukan cuma pakai, tukang-tukang atau pekerja-pekerja di sekolah atau bahkan guru di sekolah yang mau bertukang gitu. Karena kalau itu dari besi, artinya dilas dan artinya itu dana gitu kan. Nah, jadi ada tumpukan di gudang bangku yang sudah nggak kepakai itu masih bisa diperbaiki, itu perlu diperbaiki karena memang bangku tuh kurang gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang, "Mami, anggap aja itu uang untuk ngebantu bangku, ngebantu gaji guru," saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Kenapa namanya nggak dirubah? Jangan pakai komite, karena kalau tahu orang Mami bayar, Papi kena," katanya gitu kan. Jadi, sebenarnya, agak riskan juga seperti kayak rasanya pernah kita bahas juga di ruang Zoom ini, tentang komite itu ilegal. Jadi memang perlu hati-hati juga gitu. Jadi, apa, saat Pilihan itu saya namanya juga mungkin ya, mhm, pemilihan namanya gitu. iya, jadi, kita bisa, tukar Kayak dulu namanya ini gitu. juga pernah disampaikan sama Pak Renalda. Jadi, Ya rasanya Pak penting Renalda ya kita bahas ya, ini ya. heeh. Jadi Mhm. ada kan kayak kita jangan bilang ini jangan bilang ini pungutan gitu Ah, kan. iya 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 iya. Nah, tapi saya kayak sumbangan kan gitu. Tapi Mhm. Jadi mungkin namanya yang mhm, kita harus pinter-pinter mengakalinya. ya Iya nanti iya, kalau bisa, setuju. itu berdasarkan kasus yang pernah kami dapat itu ya, ini ya. Jadi jangan besarannya sama, misalkan si A 50, si B 25, yang si C Mhm. 5.000, nah seperti itu. Jadi kalau misalkan Memang itu besarannya memang berbeda-beda. Dia ada ya, batasan misalnya oh 50, gitu. 100, 150 memang beda-beda kita tinggal memilih berapa mau Wah, ya, kita. Memang berbeda-beda dan, heeh. itu juga diperbolehkan gratis bagi pemegang KIP. Oh, berarti Kalau yang subsidi silang ya, kalau Bu? yang itu ya, Iya kalau yang itu, iya, Ya, mungkin subsidi untuk di silang kan? daerah kota masih aman sih nih, kayak gitu. Tapi heeh, kalau kayak kita kita di kampung-kampung ini ya, ini heeh heeh. jadi kalau kita pakai, apa namanya, iuran yang bertingkat seperti itu, nah, itu malah lebih heboh lagi, "Loh kenapa nggak adil?" Nah gitu kan, lebih heboh lagi tuh. Jadi, ya udah kan ditetapin aja gitu paling ranknya itu yang terendah, pasti gitu. Jadi pengalaman ya kalau misalnya kayak bedanya antara kita di kota dengan kita yang di kampung-kampung atau di Dan bedanya di daerah kota, gitu. mereka gengsi dapat rendah, Iya dia benar. mahal. Nah benar nih Wet, benar. Nah aku pengalaman waktu aku ngajar di Padang benar aku ketemu. Jadi kalau ada kita di komite itu kita memungut biaya itu kan ada rank-rank, pungutan ya misalnya 15, 20, 30, 50 gitu. Nah kalau di kota tuh gengsi ngambil yang paling rendah. Bawah, heeh. Nah ini jauh beda nih kalau misalnya kita di desa, di kampung-kampung ya, misalnya di kabupaten nih, atau daerah-daerahnya lebih lebih jauh lagi nih ke dalam itu kan. Nah, kalau kita ngambil strategi yang seperti itu, lebih heboh lagi kejadiannya. "Loh kok ini kok bisa kayak gitu? Kok bisa nggak sama? Kenapa ini bisa dibeda-bedakan seperti" wah heboh lagi. Memang memang harus ditetapkan aja tuh, "Saya sanggup berapa ibu-ibu? Kita butuhnya segini, sanggupnya berapa? 10.000 ya udah kita ambil 10.000 ya." Nah, sanggup semuanya? Iya, ada hampir 10.000. Kalau kita kasih ranking kayak gitu nih, Wak, nggak cocok kalau di sini mah, beneran. Sampai dibui mungkin kalau Ya, kalau di kota mencari rank yang iya, tertinggi, kalau di desa heeh, paling bawah, kayak gitu. harus paling Antara bawah dan bawah. harus sama. Iya Itu ya, benar. harus sama, berkeadilan. Itu dianya. Kalau satu makan kerupuk, semua makan kerupuk deh gitu. Sampai saking berlomba-lombanya, jadi SMA 1 bikin kantor OSIS aja, itu jadi ruang OSIS termegah se-Indonesia loh, SMA 1 tuh, SMA 1 Mhm, Padang. Keren banget, udah kayak mall. Padahal itu mhm, apa, ruang nongkrong kan, ruang nongkrong iya. anak OSIS kan. Karena sesuai, standarnya yang Ya duduk di ya sana siapa. Kalau ya kita betul. barengin dengan sekolah-sekolah ini, wah, Apalagi pada tahun ini, cucu Pak Herman Nawas masuk situ kan. Jadi dia kasih sumbangan tuh 50 juta, mamanya 50 juta, terus almarhum Herman Nawas 50 juta. Wah, apa nggak kasusnya ini nih kan, gitu. kalau di sana kalau nggak nyumbang malah lebih malu lagi Iya kan. iya iya. Itu tuh puluhan-puluhan orang yang ngasihnya. Mhm. Nah gitu tuh, jadi tantangannya beda-beda setiap kayaknya tantangan itu beda-beda, tergantung siapa yang di dalam sekolah itu juga kayaknya ya. Dan akhirnya pas jadi komite di, kota besar kayak gini, kita santai, ngambil uang gampang. Mhm. Iya, bener. Oke.
Oke, baik, Ibu-ibu terima kasih banyak. Bagaimana Bapak Ketua, apakah kita lanjut atau kita cukup sampai di sini? Mengingat waktu sudah hampir jam 10. Bagaimana Pak Ihsan? Eh, maaf maaf lupa tadi melempar. Oke, baik, Pak Ihsan, bagaimana dengan jawaban kami? Mohon maaf, apakah merasa cukup? Oke, terima kasih banyak Bapak Ihsan atas pertanyaannya dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman semua. Eee, apakah kita cukup sampai di sini Bapak dan Ibu? Sepertinya Cukup ya? sudah cukup ya, Bu Cukup, Sri. oke oke Udah malam juga. oke, Baik, Bapak Ibu bisa off cam kamera semuanya biar saya ambil on cam ininya, on cam. SS-nya, on cam. Oke, udah semua? Cindy, Pak Ben, Pak Benny bisa on cam? Oke, oke, 1, 2, iya. Oke, makasih Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman semua, eee untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kami sebagai penyaji memohon maaf atas, segala kekhilafan, dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dari Bapak dan Ibu. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.